Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhan syahra siyam. Syahrun unzila fihi al-Qur'an huda wa bayinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Nurun Nisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bunda sekalian dalam badan sehat walafiat dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga meraih husnul khatimah dan kita meraih cita-cita terbaik kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekalian, kita masuk kepada suatu momen di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih surganya, di antaranya dengan cara melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bunda sekalian dimuliakan Allah, kalau kita renungkan ayat-ayat yang terkait dengan bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah, dari mulai ayat 183 sampai 186. Maka kalau kita renungkan benar sekalian, ada suatu ayat yang dicantumkan oleh Allah dalam rentetan ayat terkait dengan bulan Ramadan atau saum bulan Ramadan. Tapi kalau sekilas kita tidak melihat dan tidak kita dapatkan kata-kata yang terkait dengan Ramadan atau dengan kewajiban saum, berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya menyatakan tentang apa itu hukum saum, bagaimana saum bagi orang yang sakit. Dan setelah ayat ini malah Allah sambung lagi dengan dibolehkannya kita untuk bercampur dengan istri saat malam di bulan Ramadan. Lalu apa ayat itu? Allah cantumkan dalam ayat yang ke-126. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini terkait dengan pertanyaan orang-orang pada saat itu kepada Nabi Muhammad SAW ketika mereka bertanya, ya Muhammad, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Maka Rasulullah SAW sejenak berhenti, lalu turunlah firman Allah ini. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka katakanlah kepada mereka ketika bertanya tentang diriku, kata Allah, maka aku ini dekat. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku apabila dia meminta kepadaku. Falyastajibu li, penuhilah semua perintahku, wal yu'minu bi, dan percayalah dan beriman padaku, la'allahum yarsudun, hendaklah dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ternyata terkait dengan masalah doa. Lalu apa hikmahnya ayat ini? Allah selipkan urutannya dalam ayat-ayat yang mengupas tentang saum di bulan Ramadan. Maka di antara hikmahnya adalah bahwa berdoa pada saat saum di bulan Ramadan itu adalah doa yang sangat memungkinkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemungkinan besar pengkabulannya sangat memungkinkan ketika kita berdoa dalam kondisi saum di bulan Ramadan yang mulia ini. Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu upaya kita meraih ketakwaan, kita meraih apa yang kita inginkan, maka kunci yang utama di antaranya adalah doa. Kenapa doa? Karena doa adalah bagian dari ibadah. Doa adalah sebuah ketundukan, kehusyuan, pengakuan kita sebagai abdi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu harus dibuktikan dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaku beriman
Orang yang mengaku sebagai hamba Allah tapi tidak berdoa, maka itu bagian dari bukti bahwa dia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul berkata, barang siapa yang tidak memohon kepadaku, maka Allah murka padanya. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepada dirinya. Ada suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang doa ini bisa kita kategorikan adalah doa sapu jagat. Karena doa ini mencakup seluruh kebutuhan. Dan semua permohonan kita bisa tercover dengan doa ini. Sehingga Rasulullah SAW menyebut doa ini sebagai al-kawamil. Doa yang sempurna, doa yang menyeluruh. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, maka ini adalah di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya dan Abu Bakar datang menghampiri beliau hendak berbincang-bincang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang melakukan salat. Lalu beberapa saat setelah selesai, Rasulullah SAW mengajarkan dan menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya. Beliau bersabda, apabila kamu berdoa wahai Aisyah, maka berdoalah dengan al-kawamil, dengan doa yang sempurna, doa yang menyeluruh, doa yang meliputi segala sesuatu yang kita butuhkan. Lalu berapa saat kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, doa apakah itu gerangan wahai Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Quli, ucapkanlah doa ini. Doa ini hadirin sekalian terkait dengan permohonan kita kepada Allah dari kebaikan dan pelindungan kita dari keburukan. Lalu Nabi mengajarkan kalimat per kalimat doa ini, diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam alam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, minal khairi kullihi, dari kebaikan, kullihi seluruhnya, semuanya. Allah atau Rasulullah SAW mengajarkan doa ini supaya kita juga lebih paham dengan doa ini. Mari kita simak apa makna dan terjemahan dari doa ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu minal khairi, dari kebaikan. Hadirin sekalian, kalimat al-khairi saja ini sudah mencakup berbagai kebaikan, tapi ditegaskan dengan kalimat kullihi, seluruhnya. Lalu di antara kebaikan yang semuanya ini, yang menyeluruh ini, ajilihi, baik yang segera engkau berikan ketika kami di dunia ini, wa ajilihi, atau kebaikan yang kemudian nanti diberikan oleh Allah pada kita di kemudian hari yang di akhirat. Jadi baik di dunia kita mohon kebaikan pada Allah, di akhirat kita mohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'alimtu, apa yang aku ketahui, kebaikan-kebaikan yang sudah aku sadari, wa ma lam a'lam, dan kebaikan yang belum aku ketahui pun aku mohon kepadamu. Jadi bunda sekalian, kalau melihat doa ini, saya pikir cukup kita dengan doa ini tanpa harus mohon yang lainnya, karena dengan doa ini mencakup seluruhnya. Dari kebaikan, kullihi semuanya, sekarang atau masih akan datang, baik segera, baik disegerakan atau masih akan datang, apa yang kita ketahui dan kebaikan yang belum kita ketahui, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, kebalikannya dari doa ini adalah wa'udzubika minasyarri kullihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah, minasyarr, dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kejahatan, kullihi, semuanya. Maka andaikan kita memahami doa ini, pelindungan kita dari kejahatan setan, pelindungan kita dari kejahatan manusia, pelindungan kita dari berbagai macam keburukan yang menimpa kita, termasuk diantaranya kondisi yang kita rasakan saat ini, mewabahnya virus corona. Maka itu bagian dari syarr yang kita mohonkan perlindungan
kepada Allah Subhanahu wa taala, ajilihi wa ajilihi, baik keburukan itu segera yang ada di dunia ini, wa ajilihi, atau keburukan yang kemudian hari akan menimpa kita di akhirat kelak. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, keburukan yang sudah aku ketahui atau keburukan yang aku pun belum ketahui. Jadi dua hal ini kita ungkapkan kepada Allah dalam rangka kita memohon kebaikan semuanya, dan kita memohon perlindungan kepada Allah seluruh kejahatan agar kita tidak merasakannya baik di dunia ataupun di akhirat. Kalimat yang ketiga di doa ini adalah wa yas'aluka ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atau redaksi lain dalam hadis mengatakan wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Nabi Muhammad SAW. Doa ini meminta kepada Allah apa atau seperti doa yang dimintakan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan seperti yang diminta oleh hambamu dan Nabi Muhammad SAW. Jadi andaikan apa yang diminta oleh Nabi itu kebaikan, tentunya adalah kita sebagai umatnya juga ingin apa yang diminta kepada Allah ini seperti yang dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi mohon kepada Allah sesuatu kebaikan, maka kita juga ingin agar kita juga diberikan kebaikan seperti yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, doa ini adalah doa yang sangat tinggi nilainya karena kita ingin seperti apa yang diminta oleh Nabi SAW. Dan kemudian kita juga memohon kepada Allah, wa'udubika awasta'idhuka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita mohon kebaikan, maka kita pun ista'ad, memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Asta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah seperti yang dimohonkan atau perlindungan yang dimohonkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi segala bentuk keburukan yang Rasulullah SAW berlindung daripadanya, maka demikian kita sebagai umatnya ingin dilindungi oleh Allah atau mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan sebagaimana yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu, hal yang terpenting yang kita minta setiap saat kepada Allah sebagai tujuan dan cita-cita tertinggi kita hidup di dunia ini, wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Aku memohon kepadamu surga ya Allah sebagai wujud dan bukti kita bahwa kita ingin meraih surga Allah, sebagai bukti bahwa kita rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti itu kita ungkapkan dalam doa kita untuk setiap saat. Jangan pernah berhenti memohon, inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu surga. Suatu riwayat mengatakan ketika seseorang mengatakan doa ini, Allahumma inni as'alukal jannah, aku mohon surga darimu, maka surga saat itu membalas dan memohonkan untuk kita kepada Allah dengan kata-kata Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka ketika kita mohon satu kali kepada Allah agar dimasukkan pada surga, surga memohon kepada Allah 3 kali untuk kita. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, masukkan dia ke dalam surga, masukkan dia ke dalam surga. Lalu apa lagi yang kita minta? Wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Kita meraih surga tentunya harus ada upaya. Kita ingin memperoleh harapan dan cita-cita, maka apa sarana sababi yang harus kita lakukan? Tiada lain adalah amal perbuatan. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku apa yang bisa mendekatkan diriku kepada surga. Min qaulin, baik berupa ucapan, atau amal atau perbuatan. Sehingga apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semuanya akan bermuara kepada cita-cita kita, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
amalan apapun bentuknya, atau ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, maka kita berharap ini menjadi wasilah, sarana yang mendekatkan kita kepada Allah. Maka wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang insya Allah amalan ini menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita melakukan kewajiban-kewajiban bulan Ramadan, yang jangan lupa kita tingkatkan kualitas salat kita, saum kita, sedekah kita, dan amal-amal yang menunjang kebaikan selama kita berada di bulan Ramadan ini. Jadi memohon surga Allah juga memohon hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah dan pada surganya ini, baik berupa amalan atau berupa ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita. Dan sebaliknya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Doa berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu minan nar, dari siksa api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkanku ke neraka ini, min qaulin wa amal, baik berupa ucapan atau amal perbuatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka andaikan kita renungkan ayat ini atau doa yang diajarkan oleh Nabi ini, maka sangat perlu kita untuk membacanya setiap saat. Andaikan banyak permohonan kita yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kita, maka lewat doa ini, semua kebaikan ini tercakup dalam doa ini, dan semua sesuatu yang kita berlindung daripadanya berupa keburukan dan kejahatan, termasuk diantaranya adalah siksa api neraka, maka dengan membaca doa ini sudah tercover semuanya, bahwa permohonan kita adalah agar didekatkan kepada surga, amalan kita mendekatkan ke surga, dan amalan-amalan jangan sampai menghantarkan kita kepada api neraka. Lalu di akhir ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menutup dengan doa yang sangat penting tentang keimanan kita kepada qada dan qadar. Bahwa di antara rukun iman yang harus kita pahami dan kita yakini adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita yakin dengan takdir Allah bil khairi wa syarri, baik yang baik ataupun yang menurut kita tidak baik, maka kita pun mohon kepada Allah agar takdir kita di kemudian hari ini menjadi takdir yang baik. Maka dari antara doa Nabi yang diajarkan pada Aisyah adalah wa as'aluka kulla qada'in taqdihi li khairin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in li qadaitahu li khairin. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, an taj'ala, bahwa engkau jadikan kulla qada'in, setiap ketentuanmu, setiap takdir dan kehendakmu, qadaitahu, yang kau takdirkan, li kepadaku, khairan, agar semua takdir itu adalah takdir baik kepadaku. Inilah mungkin penutup doa yang sangat penting bagi kita, bahwa Allah itu maha berkuasa untuk memberikan kebaikan atau menimpakan keburukan pada hambanya. Maka di antara salah satu upaya kita yang kita tidak tahu sebenarnya takdir akhir kita ini apa, kecuali kita mohon kepada Allah agar setiap ketentuan Allah, setiap keputusan Allah bagi kita itu adalah keputusan yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian dari iman kita kepada qada dan qadar. Bunda sekalian, jamaah Nurul Nisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harapan kita mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pemicu kita untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di antara kita sudah yang berkali-kali mengalami saum Ramadan ini, bahkan puluhan kali. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita memperoleh target, memperoleh tujuan, maqasid dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yakni saum bulan Ramadan, di mana salah satu target yang harus kita capai adalah la'allakum tattaqun,
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa yang Allah perintahkan dan yang Allah inginkan dari kita bukan takwa yang biasa-biasa saja. Bukan sekedarnya takwa, bukan hanya di lisan dan tanpa perbuatan. Tapi khusus tentang ketakwaan ini Allah minta dari kita adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang Allah inginkan adalah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Lalu apa yang dimaksud oleh Allah dengan haqqa tuqatih? Sementara harapan, tuntutan perintah Allah yang lain tidak ada kalimat-kalimat haqqa di situ. Tapi ketakwaan khusus Allah mohon dari kita agar kita bertakwa ini haqqa tuqatih. Di antara salah satu penafsiran tentang haqqa tuqatih, kita ingin menjadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Imam Ibn Abbas mentafsirkan 3 hal di antaranya sebagai bukti orang-orang yang haqqa tuqatih. An yuta'a fala yusa, an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Atau kama qala. Di antara ciri-ciri orang yang melaksanakan ketakwaan yang sebenar-benarnya adalah yuta'a fala yusa, di mana Allah ditaati dengan sepenuhnya dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi ketakwaan yang sebenarnya ketika kita taat secara total kepada Allah dan tidak berani melakukan maksiat sedikitpun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penafsiran lain, meskipun kemaksiatan sekejap mata saja. Jadi orang-orang yang haqqa tuqatih bukan sekedar hanya melakukan ibadah, salatnya yang wajibnya, saumnya, zakat dan sedekahnya saja, tapi bagaimana dia ketaatan ini betul-betul paripurna hanya kepada Allah sehingga tidak dikotori dengan kemaksiatan sedikitpun. Lalu yang kedua kata beliau, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dia selalu zikir, ingat kepada Allah. Lisannya berzikir, pikiran dan hatinya selalu ingat dan sadar kepada Allah. Lalu amal perbuatannya pun adalah amal yang menggambarkan zikrullah, adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. La yunsa, tidak pernah melupakan Allah sekejap pun. Maka kondisi kita saat ini jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Kita yakin ma asobaka min musibatin fa bi'idillah, segala sesuatu yang menimpa kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekarang virus yang begitu merajalela yang membuat panik banyak orang, bahkan tidak sedikit orang pesimis atau kekhawatiran yang berlebih sehingga dia seolah-olah lupa siapa yang menggerakkan semuanya ini, siapa yang menakdirkan semuanya ini, dan siapa yang menimpakan semua ini. Semuanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan kita lagi nikmat pada masa-masa yang lalu, Ramadannya begitu khidmat, maka saat ini pun jangan sampai kita lupa bahwa ini semua adalah iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan kepada Allah. Maka orang yang betul-betul bertakwa adalah ingat apapun yang terjadi tidak mungkin terlepas dari skenario dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian ketiga dari orang yang bertakwa, ketika dia mendapatkan nikmat, an yushkara fala yukfar. Dia selalu bersyukur kepada Allah dan dia tidak pernah mengkufuri nikmat sedikit pun yang Allah berikan kepadanya. Itulah harapan yang Allah inginkan dari hamba-hambanya ketika kita mengungkapkan ketakwaan kita haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah sekalian rekan Allah Subhanahu wa taala, maka saat inilah kita untuk diberikan kesempatan Allah merenungkan, untuk mentadaburi wabil khusus ayat yang terkait dengan bulan Ramadan, Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai 187. Maka Allah secara eksplisit menunjukkan pada kita apa tujuan dari ibadah saum ini. Bunda lihat setiap kalimat di akhir ayat yang terkait dengan Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Maka Allah merintahkan saum di bulan Ramadan pada kita, kata Allah, agar mereka bertakwa. Nah, takwa yang Allah harapkan adalah haqqa tuqatih, itu takwa yang sebenar-benarnya. Lalu la'allakum tashkurun. Ternyata suasana Ramadan ini juga adalah di mana sarana kita untuk semakin bersyukur pada nikmat Allah,
Bersyukur kita masih berikan kesempatan, bersyukur kita juga masih berikan kemampuan untuk melakukan ibadah selama bulan Ramadan ini. Bersyukur bagaimanapun adanya, bahwa apa yang menimpa kita pasti ada hikmah dan kebaikan bagi kita. Fala yukfar. Jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuan yang ketiga di atasnya adalah la'allahum yarshudun, supaya kita mendapatkan bimbingan, kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita yang menuju pada titik akhir semua kehidupan kita, apabila tiba ajalnya, maka kita perlu hidayah, perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita tidak henti manfaat Allah setiap saat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tiada lain adalah, ya Allah, pahamkanlah kami mana jalan yang lurus ini. Ya Allah, sambitna, tetapkanlah kami dalam jalan ini. Ya Allah, wafikna, berikanlah kami taufik agar kami tetap dalam hidayah dan bimbinganmu sampai hayat kita, sampai kita husnul khatimah dan kita diberikan anugerah surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekalian. Sekali lagi, Ramadan kita sebenarnya sama dengan Ramadan yang lainnya atau Ramadan yang lalu, cuma suasana sedikit berbeda. Maka carilah hikmahnya. Saya yakin selama beberapa hari ini banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dengan kondisi ini, karena kita sebagai seorang muslim yakin kebaikan itu dari Allah, keburukan pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi dengan dua hal, in asabahu khairun syakar wa in asabahu syarrun sabar. Maka kalau kita punya rasa syukur lalu sabar menghadapi ujian, maka Nabi takjub, kagum dengan orang mukmin yang selalu mendapatkan dampak baik dari apapun yang Allah timpakan pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai bahaya, dan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, dan mudah-mudahan Ramadan yang penuh berkah ini bisa kita optimalkan untuk ibadah dengan sebaiknya. Demikianlah mudah sekali yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Sekali lagi, marilah kita untuk manfaatkan momen Ramadan yang penuh berkah ini dengan berbagai aktivitas yang sampai kita lewat Ramadan, kita tidak memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.